Kabar mengejutkan datang dari komika Kiki Saputri. Komedian wanita berusia 27 tahun itu dikabarkan putus cinta dengan kekasihnya Agus Priyono. Apalagi keduanya terlanjur sempat membicarakan pernikahan. Siapa sangka justru hubungannya kandas. Lantas, apa penyebab yang membuat Kiki dan Agus terpaksa mengakhiri asmaranya? Ternyata memang belum jodoh lagi sama yang sekarang. Belum jodoh, maksudnya nggak tahu ya, sebulan ke depan, setahun ke depan mungkin balikan lagi, kita nggak ada yang tahu. Cuma buat sekarang memang kayaknya kita memutuskan untuk fokus ke diri masing-masing. Aku fokus di karirnya aku dulu, dia juga fokus di kerjaan dia dulu. Bisa jadi dua. Kata orang bisa jadi ini sebuah ujian pernikahan atau pertanda dari Tuhan bahwa dia tidak baik. Wah, nggak sih, gue yang nggak baik sebenarnya, Wak. Karena kan gue suka cium-cium cowok ya. Memang tak lain dan tak bukan, Agus Priyono merupakan manajer pribadi Kiki Saputri selama berkiprah di dunia hiburan tanah air. Tentu, putusnya mereka menyita perhatian lantaran keduanya masih sering bertemu. Benarkah di luar asmara, mereka masih bisa bekerja secara profesional ataukah justru terbawa perasaan? Karena dia masih manajer aku, jadi kita masih secara profesional masih jalan secara kerjaan bareng gitu. Nggak ada yang tidak merubah apapun, tidak jadi gontok-gontokan, tidak meributkan harta gono gini ya, karena tidak ada hartanya. Kita sama saling gak emosi. Ini udah pertimbangan matang, kayak kita coba yaudah kita kayaknya better jadi teman kerja dulu deh. Nanti kalau misalnya emang kerasa kayaknya aku nggak dapet yang baru, dia nggak dapet yang baru, ya udah balik lagi. Tapi apa membuat kamu maksudnya putus sudah lama tapi masih terlihat happy nih Ki sebenarnya? Hei, ini ke depan kamera. Kalian tidak melihat second account aku. Waduh, kan orang biasanya nyimpen rahasia di second account ya. Enggak, di close friend ya. Kalau aku sendiri, ya udahlah, kesedihan aku simpan sendiri aja. Ya kita nangis-nangis pasti ada fasenya, tapi setelah itu kita udah sama-sama dewasa, udah kita obrolin baik-baik. Toh ini buat kebaikan kita berdua. Memang waktu kita masih punya status pun pasti cekcok mama ada, tapi kita secara profesional kerjaan nggak pernah masalah. Jadi misalnya kita lagi bete-betean nih secara relationship, tapi ketika lagi ada kerjaan, ini mau bahas kerjaan bisa ketemu dulu nggak di coffee ini, berangkat gua. So ngomong kerjaan, oke jadi hari ini kamu tanggal sekian begini, kliennya ini, requestin ini. Oh ya oke, udah pulang weh. Tahun arungi bahtera rumah tangga bersama Rifat Sungkar, Sissy Priscilia telah dikaruniai 2 putra. Berjalan harmonis sebagai keluarga yang utuh, Sissy pun membagikan tips agar hubungan dengan suami selalu berjalan harmonis. Dan belum lama, Sissy juga diberikan kejutan romantis oleh sang suami bisa menikmati pemandangan dari helikopter. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Kalau buat aku sih ya, yang pasti yang paling penting adalah untuk menjaga hubungan yang baik. Ala aku ya, aku nggak. Cuma lebih kayak pengertian dan percaya satu sama lain. Dan bisa menghargai satu sama lain. Maksudnya apapun hobinya dia, apapun kegiatannya dia, ya kita harus menghargai. Now we're one with the sun over our heads. Bukan hanya bagaimana suami istri harus berperilaku, namun Sissy kerap memberikan kejutan kecil kepada sang suami. Salah satunya, menjaga penampilan selalu menarik dengan melakukan terobosan baru. Salah satunya ialah potongan rambut yang berbeda dari Sissy sebelumnya. Bukan hanya kepada sang suami dan anak-anaknya, Sissy juga terlihat sangat akrab dengan sang adik Vanessa Priscilla saat ditemui di tengah kesibukannya bermain film berdua. Oh bahagia sekali dia, karena kalau mau pergi kemana-mana jadi nggak ribet, jadi nggak perlu nunggu keringin rambut yang lain-lain. Dan memang Rifat juga bilang cocok kok model ini di kamu, maksudnya you look fresh. Bisa dibilang kayak temen aku sih, karena seterbuka itu aku sama Kak Sissy, aku bisa ngomong apa aja lah gitu, apapun. Just be with me. Kisruh polemik Warkop DKI dengan trio Warkopi semakin memanas.
Meskipun Warkopi dan manajemennya telah menyampaikan surat permintaan maaf secara terbuka, namun tidak disambut baik. Meskipun lembaga Warkop DKI menerima permintaan maaf itu, tak semerta-merta membuat masalah selesai. Lantas, peringatan apa yang dilontarkan Indro sebagai ikon legendaris Warkop DKI yang masih berkarya? Kami mengucapkan atau melakukan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila dianggap melukai, mencederai, ataupun membuat kegaduhan lah seperti itu. Atas etikat baik kami juga sudah menpospon segala macam kegiatan Warkopi yang berhubungan dengan TV nasional maupun di media sosial. Sudah sulit ya, sebetulnya di pertama saya udah ngomong juga. Sudah sulit ada pembicaraan apapun dan secara tegas lembaga Warkop tidak mengizinkan. Oleh karena itu kita memperingatkan, kalau secara hukum itu dilakukan, ya begitu keadaannya. Mereka akan somasi kita, tentunya kita juga karena kita nggak merasa ada hubungan dengan kita somasi mereka. Tentunya jangan sampai, makanya saya sedih kalau itu terus jalan apa segala macam. Itu Alfred Seprian Alvin katanya dari mana-mana, dari kampung, cuma niat akan harus dipenjarakan. Ya Allah, saya bapak loh. Saya juga nggak mau kalau anak saya salah langkah seperti itu. Itu ya. Jadi seperti itu. Lembaga Warkop DKI mengapresiasi permintaan maaf yang diajukan oleh Warkopi dan manajemen sebagaimana ditayangkan di media sosial Instagram ataupun YouTube. Akan tetapi, Lembaga Warkop DKI menyayangkan permintaan maaf tersebut tidak pernah diajukan melalui surat resmi kepada Lembaga Warkop DKI. Kami juga ingin meluruskan bahwa pihak manajemen Warkopi atau pihak Patria TV belum pernah meminta izin sama sekali kepada Lembaga Warkop DKI, baik sebelum atau pada saat email yang kami terima tanggal 10 September 2021, maupun email balasan selanjutnya dari pihak manajemen Warkopi atau Patria TV pada tanggal 17 September 2021. Sebisa mungkin secara kekeluargaan dan mengutip tadi kata-kata Om Indro bahwa kita bicara dengan bahasa yang satu, bahasa Indonesia, kami berharap mereka mengerti. Jadi sebisa mungkin tidak masuk ke ranah hukum. Ya mungkin kita akan bikin ya sketsa tapi beda lah gitu, tidak mengatasnamakan Warkop DKI aja gitu. Ya kita kreativitas sendiri aja gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.